Assalamualaikum sahabat. Di balik kemewahan palsu, seorang istri gemar merendahkan suaminya yang taat beribadah. Puncaknya, ia melakukan tindakan tak terduga saat sang suami tengah khusyuk sholat. Seketika malapetaka datang menghampirinya. Penyakit aneh menggerogoti tubuhnya. Apakah ini azab atas kesombongan dan penghinaannya? Saksikan perjalanan pilu ini hingga akhir dan temukan jawaban. Apakah penyesalan mampu mengembalikan kebahagiaannya? Jangan lewatkan setiap detailnya. Di sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggir kota, hiduplah Kartika, seorang wanita berusia kepala 3 yang selalu berusaha tampil sempurna di mata para tetangganya. Setiap pagi, ia menyapu halaman rumahnya dengan daster bermotif bunga, tak lupa mengenakan perhiasan imitasi yang berkilauan dan riasan wajah yang cukup tebal. Ia selalu menyapa tetangga-tetangganya dengan senyum lebar serta bercerita, walaupun sering dilebih-lebihkan, tentang kehidupannya. Bu Indah, lihat gelang baru saya ini. Cantik, kan? Ini oleh-oleh dari teman suami saya yang baru pulang dari luar negeri, ujarnya suatu pagi sambil memamerkan gelang besar dan mengkilap itu. Padahal gelang tersebut ia beli di pasar malam dengan harga miring. Bu Indah, seorang ibu rumah tangga sederhana, hanya tersenyum tipis. Ia sudah hafal dengan kebiasaan Kartika yang suka pamer. Kartika juga kerap menyindir suaminya, Bima, kepada tetangga. Suami saya itu terlalu pemalas, Bu. Kerja di toko kecil saja sudah puas. Kalau mau usaha sedikit, pasti bisa lebih sukses. Keluhnya kepada Bu Sari, tetangga yang lebih tua dan bijaksana. Padahal kenyataannya, Bima adalah seorang karyawan biasa di sebuah toko elektronik di pusat kota. Ia selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, dan di balik segala keterbatasannya, ia tetap sabar serta penyayang. Sepulang kerja, meskipun lelah, Bima selalu menyempatkan diri melaksanakan salat dengan khusyuk dan menasihati Kartika supaya ikut beribadah. Dek, alangkah baiknya kalau kamu juga ikut salat. Hati akan terasa lebih tenang dan hidup pun akan lebih berkah, ucap Bima suatu malam setelah salat maghrib di ruang tamu. Kartika yang tengah asyik menonton televisi hanya melirik sekilas dan menjawab, Mas, nanti saja kalau sudah tua. Sekarang masih banyak urusan lain yang lebih penting. Bima hanya bisa menghela nafas dalam hati. Bima tak pernah memaksa Kartika, namun ia selalu mendoakannya agar suatu saat ia mendapatkan hidayah dan merasakan ketenangan dalam beribadah. Suatu malam setelah Bima pulang kerja dan menyelesaikan salat Isya, Kartika sedang berkumpul dengan beberapa tetangga di teras. Mereka asyik bergosip dan tertawa, sementara Kartika merasa terganggu dengan kehusukan Bima yang tengah sujud. Mas Bima ini selalu saja salat. Seolah tidak ada waktu lain untuk beribadah, bisiknya kepada Bu Wati sambil memutar bola matanya. Bu Wati hanya tersenyum canggung mendengar ucapan itu. Semakin kesal, Kartika merasa Bima tidak peka dengan kehadirannya dan terlalu mementingkan ibadahnya. Dengan ego yang tinggi, ia tak tahan lagi. Malam itu, setelah puas bergosip dengan tetangga, Kartika masuk ke dalam rumah dengan perasaan jengkel yang membara. Di ruang tamu, ia melihat Bima masih sujud dalam rakaat terakhir salat Isya. Pemandangan itu buat Nindus semakin naik pitam. Dia berpikir bahwa Bima sengaja memanjangkan salat untuk membuatnya terasa tidak enak hati. Tanpa berpikir panjang, Kartika pergi ke dapur dengan langkah cepat dan mengambil sebuah ember plastik, bekas cucian baju yang terisi air sisa mengepel lantai. Dengan hati yang dipenuhi amarah, ia membawa ember itu ke ruang tamu tepat saat Bima sedang khusyuk. Tanpa sepatah kata pun, Kartika mengangkat ember tinggi-tinggi lalu menyiramkan seluruh air dingin dan kotor itu ke tubuh Bima yang sedang bersujud. Air tersebut mengguyur kepala, punggung, hingga membasahi sajadah di sebelahnya. Bima terperanjat, langsung mengakhiri salatnya dan menoleh dengan wajah penuh keterkejutan dan kesedihan. Air campur air mata mengalir di pipinya. Sementara itu, Kartika berdiri dengan tatapan sinis, tak menunjukkan penyesalan sama sekali, serta berkata dengan nada tinggi, biar tahu tuh rasa kamu, jangan cuma sibuk dengan ibadahmu saja. Lihat sekeliling, ada yang lebih penting. Para tetangga yang menyaksikan dari teras saling berpandangan dengan tak percaya dan terdiam. Bima hatinya tersayat, bangkit perlahan, membersihkan sisa-sisa air kotor dari tubuhnya, lalu masuk ke kamar dengan hati yang terluka. Keesokan paginya, Kartika bangun dengan perasaan aneh. Ia mulai merasakan gatal yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Awalnya ia mengira hanya karena gigitan serangga, namun gatal itu tak kunjung reda. Kulitnya mulai memerah dan muncul bintik-bintik kecil yang menyakitkan jika disentuh.
Kartika mencoba berbagai lotion anti gatal yang dibelinya di warung, namun hasilnya nihil. Pagi demi pagi, kondisi kulitnya makin memburuk. Bintik-bintik merah itu semakin banyak, berubah menjadi ruam yang mengeluarkan cairan lengket, menyulut rasa perih yang tak tertahankan. Suatu sore, sambil menggaruk lengannya, Kartika dengan kesal berteriak kepada Bima, "Mas, gatal sekali badan saya." Bima, yang masih menyimpan duka atas insiden tadi malam, hanya menjawab, "Mungkin kamu alergi sesuatu, Dek. Besok kita periksa ke dokter." Namun, Kartika membantah dengan gengsi, khawatir akan apa kata tetangga tentang penampilannya. Hari-hari berlalu dan kondisi kulit Kartika makin meradang. Ruam-ruam itu semakin membesar hingga sebagian kulitnya mulai bernanah dan mengeluarkan bau tak sedap. Kartika merasa sangat tersiksa. Ia pun mulai menarik diri dari lingkungan karena malu dan takut digosip. Bima terus dengan sabar merawat Kartika, membelikan obat-obatan, mengganti perban di luka, serta menghiburnya dengan penuh kasih. Suatu malam, ketika rasa sakit tak tertahankan, Kartika menangis terseduh di tempat tidurnya. Bima pun menghampiri dengan lembut, "Dik, sudahlah, jangan menangis terus. Mungkin ini adalah teguran dari Allah." Kata-kata lembut Bima mulai menyentuh hati Kartika. Ia teringat akan sikap sombongnya selama ini, sering pamer di depan tetangga, dan menghina ibadah Bima. Air mata penyesalan pun mengalir, meruntuhkan tembok ego yang telah lama ia bangun. Dengan suara serak, Kartika memanggil Bima. "Mas, panggil saya mau minta maaf. Saya sudah banyak menyakiti hati kamu. Maafkan saya lahir dan batin." Bima, terharu menggenggam tangan Kartika erat sambil berkata, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Yang penting sekarang, kita harus terus berdoa kepada Allah." Beberapa tetangga pun datang, seperti Pak Herman dan Tika, menyambut dengan hangat sambil membawa setangkai buah sebagai tanda dukungan. Perlahan Kartika mulai berubah. Ia tak lagi pamer atau membanggakan kehidupan semu, melainkan belajar untuk hidup sederhana. Menekuni salat bersama Bima, membaca Al-Quran meski terbata, dan selalu berdoa memohon ampunan. Hubungannya dengan Bima pun semakin erat, dan tetangga mulai melihat perbedaan. Kebohongan dan sikap angkuh digantikan oleh kerendahan hati dan ketulusan. Kisah Kartika menjadi pengingat bagi kompleks perumahan itu, bahwa kesombongan serta penghinaan terhadap ibadah akan menuai azab. Seiring waktu, ruam merah di tubuh Kartika perlahan sembuh, meninggalkan bekas samar yang menjadi pelajaran pahit. Kartika kini tak lagi malu untuk berinteraksi dengan tetangga. Ia mendengarkan, membantu, dan menunjukkan bahwa taubat tulus bisa mengubah segalanya. Pesan moral kisah ini adalah, jangan pernah merendahkan orang, terutama suami yang taat beribadah, karena setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Azab Allah bisa datang dengan bentuk yang tak terduga, namun rahmatnya terbuka bagi yang sungguh memohon ampun. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cerita ini adalah fiksi yang dihadirkan untuk menyampaikan pesan moral dan nilai agama. Semua tokoh, tempat, dan kejadian hanyalah imajinasi, namun pesan yang terkandung dapat menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu terinspirasi, terhibur, atau mendapatkan pelajaran, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.